30 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Tapi sebagian waktu itu telah aku lewati tanpa terasa dengan bekerja sebagai abdi negara di provinsi paling ujung Pulau Sumatera. Kenalkan, namaku Salihin. Aku adalah perantau dari Yogyakarta. Di Aceh ini, aku bekerja menjadi penjaga mercusuar di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang berbasis di Sabang. Tidak banyak orang yang mau mengabdikan diri menjadi penjaga mercusuar. Terlebih karena waktu pegawainya akan lebih banyak dihabiskan di pulau tanpa penghuni. Tak hanya itu, keluarga juga ditinggalkan dalam rentang waktu yang lama. Tak tanggung-tanggung, istri dan anak harus menunggu 2-3 bulan lamanya. Sedangkan saat libur di rumah, waktunya tak panjang. Paling lama hanya 3 hari saja. Tapi inilah hidupku. Jalan yang aku pilih dengan ikhlas. Kali ini aku bertugas menjaga mercusuar William Thoren ketiga. Mercusuar buatan Belanda tahun 1875 ini terletak di utara Pulau Breh yang masuk dalam gugusan Pulau Aceh di Aceh Besar. Dijamin aman, tak ada kemasukan. Mercusuar William Thoren ketiga ini lebih populer dengan sebutan Menara Lampu. Karena dulu lampu ini dibangun sebagai penanda ribuan kapal yang sedang melintas di Selat Malaka dan akan singgah di dermaga Sabang. Kejayaan pelabuhan Sabang di abad 19 kini lenyap akibat Perang Dunia Kedua. Namun sisa-sisa kejayaan Menara Lampu masih bertahan, bertarung melawan usia. Aku pun dengan setia bertahan, menjaga dengan keikhlasan. Dermaga yang rusak akibat tsunami membuat aku harus memanggul beras persediaan selama di Pulau Breh ini dengan hati-hati. Salah satu tantangan terbesar dalam pekerjaanku adalah jauh dari keramaian. Kondisi ini membuat setiap penjaga mercusuar harus menyiapkan bekal makanan untuk waktu berbulan-bulan. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Aku adalah salah satu dari 31 penjaga mercusuar di Aceh yang hingga kini masih bertahan. Sebagian dari mereka tersebar di 8 titik mercusuar yang berdiri di Samudra Hindia dan Selat Malaka. Seiring dengan nasib penjaganya, kondisi mercusuar di Aceh seperti ada dan tiada. Keterbatasan fasilitas mercusuar sebanding dengan upah penjaganya yang sangat minim. Tidak jarang, fasilitas di mercusuar bukan hanya terbatas, tetapi juga rusak termakan usia. Tapi, mengeluh
tidak boleh ada dalam kamus hidupku. Walau tak terasa, masa 20 tahun dinasku telah berlalu. Allah itu sudah mengatur waktu kita dari subuh sampai subuh lagi. Siapa sih nggak sayang sama keluarga, sama anak itu? Tapi namanya tugas kita udah begini, jauh dari keluarga. Jadi saya harap mereka mengerti. Dan setiap saat, di saat setelah sholat, berdoalah untuk ayahnya. Karena ini hanya bukan main. Memang ibadah. Saya di sini, dimanapun saya berada, memang ibadah. Ibadah, Mak. Meski bukan kewajiban penjaga mercusuar, aku merasa setiap menara yang aku jaga berarti aku juga yang bertanggung jawab terhadap segala isinya. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang kalau ada bagian dari menara ini yang rusak tapi tak mampu aku perbaiki. Tapi lagi-lagi keterbatasanlah yang menjadi pembatas. Kekurangan saya sadar, gaji saya berapa? Kalau keinginan itu banyak. Yang utama saya pas sama Allah. Saya kepingin haji. Kalau saya mampu. Tapi ini cuma keadaan kita. Serba kekurangan. Tapi alhamdulillah semua itu kita syukuri. Yang utama ya anak-anak ingat waktu sholat. Apapun yang kerjakan sholat jangan lupa. Menghabiskan waktu di pulau yang jauh dari keramaian membuat aku terbiasa untuk melakukan segala sesuatu dengan mandiri. Kala persediaan menipis, aku biasa pergi memancing sekedar untuk mendapat lauk pauk untuk hari ini. Hasil memancing memang tak dapat ditebak. Namun aku pasti akan tetap membagikannya ke teman-teman sesama penjaga meski hasilnya sedikit. Berbagi di tengah kesempitan ini adalah kenikmatan bagiku. Kalau seorang salihin bagus, beriman, bisa jadikan sebagai panutan, sebagai kepala. Kalau enggak mungkin ditinggal kepala yang ada di Sabang mungkin enggak diangkat jadi kepala kalau memang enggak cocok gitu. Jadi saya rasa baguslah dia. Ya, kok Pak Salihin orangnya yang pertama baik ya. Yang kedua dia memang orangnya taat beragama. Pokoknya asik lah kalau sama dia gitu, kalau di pulau. Sholat tepat waktu adalah yang paling utama bagiku.
Aku akan tetap mengutamakan sholat meskipun seharian ini belum makan. Bagiku, semua harus dilakukan karena Allah semata. Insya Allah, hidup menyendiri selama berbulan-bulan pun akan berlalu bagiku tanpa beban. Terlebih aku punya saudara, teman seperjuangan, teman di menara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya. Bapak terpilih alisan buat ikut umroh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Ya Allah, ini seperti mimpi bagiku. Niatku untuk menginjakkan kaki di tanah suci dapat terwujud. Ya Allah, seandainya saat ini ada anak dan istriku, pasti mereka akan bersujud di sini bersamaku. Subhanallah, alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala karunia-Mu ya Allah. Ini seperti mimpi bagiku. Aku anak rantau, bisa menginjakkan kaki di rumah Allah yang Kau bangun ya Rasulullah. Di Masjid Nabawi Madinah yang menyejukkan hati ini. Dulu aku hanya bisa bermimpi datang ke tempat ini karena aku sadar aku tak sanggup mengumpulkan uang jutaan rupiah. Apalagi biaya sekolah anak menjadi prioritasku. Tapi Allah Maha Kuasa, limpahan rahmatnya tak akan tertahan bagi hambanya yang telah terpilih. Lewat donatur yang bermurah hati, akhirnya tanah suci tujuan semua umat muslimin bisa aku datangi bersama jemaah yang tergabung dengan Alisan Tour dan Travel. Waktu umrohku tinggal beberapa jam lagi. Namun rasa bahagia terasa memenuhi rongga dadaku. Tak berhenti aku berucap, Alhamdulillah ya Rabb, atas segala karunia ini. Bagiku, awal umroh ini seperti nampak tilas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat di bulan Muharram ini aku umroh, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Aku bersama rombongan alisan lainnya langsung bertolak dari Madinah menuju Mekah. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah
menjadi acuan bagiku yang juga perantau untuk banyak-banyak bersyukur. Betapa aku sangat dimudahkan untuk bisa beribadah umroh. Betapa tidak, dulu perjalanan umroh dan haji Rasulullah bersama 1.400 pengikutnya sempat tertahan oleh kaum Quraisy di lembah Hudaybiyah yang berjarak 20 km dari perbatasan kota Mekah. Awalnya, isi perjanjian Hudaybiyah memang tidak menguntungkan kaum muslimin. Tapi siapa sangka, ini justru menjadi awal kemenangan umat muslim. Kaum Quraisy melanggar perjanjian. Akhirnya, kaum muslimin dari segala penjuru negeri dapat bebas menjalankan haji dan umroh. Tidak ada lagi batas waktu 3 hari untuk beribadah. Kaum muslimin bisa dengan damai memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dan pertumpahan darah. Ya, ini adalah salah satu mikot dari mikot yang ada di kota Mekah. Ini adalah namanya mikot Hudaybiyah atau terkenal dengan tempat di sana Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Mekah. Balik hikmah perjanjian Hudaybiyah ini tahun berikutnya Rasulullah SAW bisa melaksanakan umrah, dan pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah bisa membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan dari Mekah. Pada kita sekarang ambil mikot. Umroh pertama dengan mengambil miqat di Masjid Hudaybiyah ini seperti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung padaku tentang awal kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin. Menapaki jejak Rasulullah ini menjadi kekuatan baru untukku agar lebih tegar menjalani kehidupanku di menara Suar nanti. Ya Allah, maka nikmatmu manakah yang dapat aku dustakan? Nikmat umroh di pergantian tahun ini masih bertepatan dengan bulan Muharram, bulan awal tahun Hijriah. Sungguh, ini karuniamu yang sangat besar untukku, ya Allah. Semua memang serba pertama bagiku. Mikot di Hudaybiyah sebagai titik awal kemenangan kaum muslimin. Umroh pertama di bulan Muharram, bulan awal Hijriah. Dan kini, aku menapaki jejak ketika Rasulullah pertama kali mendapat wahyu di Gua Hiro. Tidak lengkap rasanya bagiku jika tidak berziarah ke Gua Hiro di Jabal Nur. Tempat di mana Rasulullah mendapat wahyu surat Al-Alaq untuk pertama kalinya melalui perantara Ruhul Qudus, Malaikat Jibril. Ya Allah, Alhamdulillah atas segala nikmat-Mu. Jadikan segala kemudahan ini menjadi berkah juga bagi orang-orang di sekitarku.
Jadikan perjalanan suci ini pelajaran bagiku untuk tak pernah luput dalam bersyukur kepadamu, wahai Zat yang Maha Suci. Tidak saya duga dan juga tidak saya sangka-sangka bisa melangkah ke tanah suci ini. Jadi dengan harapan saya, jika ada izin Allah nanti, saya akan membawa istri juga anak-anak saya kemari, ya, untuk melihat kota Mekah. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang berserah dan selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, izinkan aku kembali lagi ke tanah suci ini bersama kedua anak dan istriku. Kerjakan sholat, jangan lupa. Menghabiskan waktu di pulau yang jauh dari keramaian membuat aku terbiasa untuk melakukan segala sesuatu dengan mandiri. Kala persediaan menipis, aku biasa pergi memancing sekedar untuk mendapat lauk pauk untuk hari ini. Hasil memancing memang tak dapat ditebak, namun aku pasti akan tetap membagikannya ke teman-teman sesama penjaga meski hasilnya sedikit. Berbagi di tengah kesempitan ini adalah kenikmatan bagiku. Kalau seorang salihin bagus, beriman, bisa jadikan sebagai panutan, sebagai kepala. Kalau enggak, mungkin ditinjau di kepala yang ada di sama mungkin enggak diangkat di kepala kalau memang enggak cocok gitu. Jadi saya rasa baguslah dia. Ya, kok Pak Salihin orangnya yang pertama baik ya. Yang kedua dia memang orangnya taat beragama. Pokoknya asik lah kalau sama dia gitu, kalau di pulau. Sholat tepat waktu adalah yang paling utama bagiku. Aku akan tetap mengutamakan sholat meskipun seharian ini belum makan. Bagiku, semua harus dilakukan karena Allah semata. Insya Allah, hidup menyendiri selama berbulan-bulan pun akan berlalu bagiku tanpa beban. Terlebih aku punya saudara, teman seperjuangan, teman di menara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ya, Bapak terpilih alisan buat ikut umroh. Bagiku, awal umroh ini seperti napak tilas perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat di bulan Muharram ini aku umroh, bulan pertama dalam kalender Hijriah.
Aku bersama rombongan alisan lainnya langsung bertolak dari Madinah menuju Mekah. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah menjadi acuan bagiku yang juga perantau untuk banyak-banyak bersuara. Betapa aku sangat dimudahkan untuk bisa beribadah umroh. Betapa tidak, dulu perjalanan umroh dan haji Rasulullah bersama 1.400 pengikutnya sempat tertahan oleh kaum Quraisy di lembah Hudaybiyah yang berjarak 20 km dari perbatasan kota Mekah. Awalnya, isi perjanjian Hudaybiyah memang tidak menguntungkan kaum muslimin. Tapi siapa sangka, ini justru menjadi awal kemenangan umat muslim. Kaum Quraisy melanggar perjanjian. Akhirnya, kaum muslimin dari segala penjuru negeri dapat bebas menjalankan haji dan umroh. Tidak ada lagi batas waktu 3 hari untuk beribadah. Kaum muslimin bisa dengan damai memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dan pertumpahan darah. Ya, ini adalah salah satu mikot dari mikot yang ada di kota Suci. Ini adalah namanya mikot Hudaybiyah atau terkenal dengan tempat di sana Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Mekah. Balik hikmah perjanjian Hudaybiyah ini tahun berikutnya Rasulullah SAW bisa melaksanakan umrah, dan pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah bisa membebaskan kota Mekah dari kemusyrikan dari Mekah. Ya. Pada kita sekarang ambil mikot. Ya. Umroh pertama dengan mengambil miqat di Masjid Hudaybiyah ini seperti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung padaku tentang awal kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin. Menapaki jejak Rasulullah ini menjadi kekuatan baru untukku agar lebih tegar menjalani kehidupanku di Menara Suhar nanti. Ya Allah, maka nikmatmu manakah yang dapat aku dustakan? Nikmat umroh di pergantian tahun ini masih bertepatan dengan bulan Muharram, bulan awal tahun Hijriah. Sungguh, ini karuniamu yang sangat besar untukku, ya Allah. Puluh tahun bukanlah waktu yang sebentar. Tapi sebagian waktu itu telah aku lewati tanpa terasa dengan bekerja sebagai abdi negara di provinsi paling ujung Pulau Sumatera. Kenalkan, namaku Salihin. Aku adalah perantau dari Yogyakarta. Di Aceh ini, aku bekerja menjadi penjaga mercusuar di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang berbasis di Sabang. Tidak banyak orang yang mau mengabdikan diri menjadi penjaga mercusuar. Terlebih karena waktu pegawainya akan lebih banyak dihabiskan di pulau tanpa penghuni. Tak hanya itu, keluarga juga ditinggalkan dalam rentang waktu yang lama. Tak tanggung-tanggung, istri dan anak harus menunggu 2-3 bulan lamanya. Sedangkan saat libur di rumah, waktunya tak panjang. Paling lama hanya 3 hari saja. Tapi inilah hidupku. Jalan yang aku pilih dengan ikhlas. Kali ini, aku bertugas menjaga mercusuar William Thoren ketiga. Mercusuar buatan Belanda tahun 1875 ini terletak di utara Pulau Breh, yang masuk dalam gugusan Pulau Aceh di Aceh Besar.
Mercusuar Willem Toren ketiga ini lebih populer dengan sebutan Menara Lampu. Karena dulu lampu ini dibangun sebagai penanda ribuan kapal yang sedang melintas di Selat Malaka dan akan singgah di dermaga Sabang. Kejayaan pelabuhan Sabang di abad 19 kini lenyap akibat Perang Dunia Kedua. Namun sisa-sisa kejayaan Menara Lampu masih bertahan, bertarung melawan usia. Aku pun dengan setia bertahan, menjaga dengan keikhlasan. Dermaga yang rusak akibat tsunami membuat aku harus memanggul beras persediaan selama di Pulau Bre ini dengan hati-hati. Salah satu tantangan terbesar dalam pekerjaanku adalah jauh dari keramaian. Kondisi ini membuat setiap penjaga mercusuar harus menyiapkan bekal makanan untuk waktu berbulan-bulan. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Aku adalah salah satu dari 31 penjaga mercusuar di Aceh yang hingga kini masih bertahan. Sebagian dari mereka tersebar di 8 titik mercusuar yang berdiri di Samudra Hindia dan Selat Malaka. Seiring dengan nasib penjaganya, kondisi mercusuar di Aceh seperti ada dan tiada. Keterbatasan fasilitas mercusuar sebanding dengan upah penjaganya yang sangat minim. Tidak jarang, fasilitas di mercusuar bukan hanya terbatas, tetapi juga rusak termakan usia. Tapi, mengeluh tidak boleh ada dalam kamus hidupku. Walau tak terasa, masa 20 tahun dinasku telah berlalu. Allah itu sudah mengatur waktu kita dari subuh sampai subuh lagi. Siapa sih nggak sayang sama keluarga, sama anak itu? Tapi namanya tugas kita udah begini, jauh dari keluarga. Jadi saya harap mereka mengerti. Dan setiap saat, di saat setelah sholat, berdoalah untuk ayahnya. Karena ayahnya bukan main. Memang ibadah saya di sini, dimanapun saya berada, memang ibadah. Ibadah, Mbak. Meski bukan kewajiban penjaga mercusuar, aku merasa setiap menara yang aku jaga berarti aku juga yang bertanggung jawab terhadap segala isinya. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang kalau ada bagian dari menara ini yang rusak tapi tak mampu aku perbaiki. Tapi lagi-lagi keterbatasanlah yang menjadi pembatas. Kekurangan saya sadar, gaji saya berapa? Kalau keinginan itu banyak. Yang utama saya pas sama Allah. Saya kepingin haji. Kalau saya mampu. Tapi ini mana keadaan kita? Serba kekurangan.
Tapi alhamdulillah semua itu kita syukuri. Yang utama ya anak-anak ingat waktu sholat. Apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Ya Allah, ini seperti mimpi bagiku. Niatku untuk menginjakkan kaki di tanah suci dapat terwujud. Ya Allah, seandainya saat ini ada anak dan istriku, pasti mereka akan bersujud di sini bersamaku. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala karunia-Mu ya Allah. Ini seperti mimpi bagiku. Aku anak rantau, bisa menginjakkan kaki di rumah Allah yang Kau bangun ya Rasulullah. Di Masjid Nabawi Madinah yang menyejukkan hati ini. Dulu aku hanya bisa bermimpi datang ke tempat ini karena aku sadar aku tak sanggup mengumpulkan uang jutaan rupiah. Apalagi biaya sekolah anak menjadi prioritasku. Tapi Allah Maha Kuasa, limpahan rahmatnya tak akan tertahan bagi hambanya yang telah terpilih. Lewat donatur yang bermurah hati, akhirnya tanah suci tujuan semua umat muslimin bisa aku datangi bersama jemaah yang tergabung dengan Alisan Tour dan Travel. Waktu umrohku tinggal beberapa jam lagi. Namun rasa bahagia terasa memenuhi rongga dadaku. Tak berhenti aku berucap, Alhamdulillah ya Rabb atas segala karunia ini.